Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya. Sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak minta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tetap berlanjut ke tahap berikutnya. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya, Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar ganti rugi 125 triliun rupiah ke negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Brazil sebelumnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan dan juga kehangatan terhadap hubungan antar kedua negara. Pertemuan kedua pemimpin diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Brazil, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian, dan kerjasama di berbagai sektor. Kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama. Pemirsa, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran mendapat rapor dari LSI Denny JA. 5 bidang pemerintahan dinilai baik, namun ekonomi nasional masih merah. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan hubungan internasional dinilai positif oleh publik. Hubungan internasional mendapat nilai tertinggi, dianggap sukses membawa citra Indonesia di forum global dan bergabung dengan BRICS. Sebaliknya ekonomi menjadi satu-satunya rapor merah.
Publik menilai lapangan kerja makin sulit dan daya beli turun. Tingkat kepuasan terhadap Prabowo saat ini 74,8%, cenderung menurun dari periode sebelumnya. Survei LSI Denny JA dilakukan 10 hingga 19 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Ada 5 rapor biru dan 1 rapor merah. 5 rapor biru itu adalah pertama di bidang sosial budaya, kemudian kedua politik, keamanan, kemudian hubungan internasional, ya, dan juga hukum, ya. 1 rapor merah adalah di bidang ekonomi, ya. Jadi dalam setahun pemerintahan Prabowo Gibran, kalau kita lihat skornya dari 5 aspek itu, hubungan internasional menempati peringkat yang paling tinggi, ya. Skornya paling tinggi di persepsi publik. Kemudian bidang ekonomi nasional ini angkanya paling rendah, ya. Pemirsa, sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta Pramono Anung sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dalam ketentuan Islam diperbolehkan, asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan. Kendati demikian harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta membuat sejumlah tempat pemakaman umum melakukan sistem tumpang atau tumpuk maksimal 3 jenazah. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dilihat dari ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan yang saat ini tengah dialami pemerintah Provinsi Jakarta. Kendati demikian, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Jenazah yang dimasukkan lebih dulu ke liang lahat ditempatkan di posisi paling dalam. Kemudian jenazah berikutnya diletakkan di sebelah jenazah pertama dengan tetap memiringkan jenazah ke kanan dan menghadap kiblat. Sistem makam tumpang juga memiliki beberapa syarat seperti jeda waktu minimal 3 tahun dari jenazah sebelumnya, izin ahli waris, serta hanya bisa dilakukan di makam keluarga. Kini 69 dari 80 TPU di Jakarta sudah menerapkan sistem makam tumpang. Pemirsa, rumah pensiun Presiden ke-7 Joko Widodo hampir selesai dibangun di Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah dibangun 2 lantai di atas lahan 1.200 meter persegi. Inilah rumah yang diberikan negara untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rumah megah ini berada di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Namun sayang, rumah yang dalam proses pengerjaan akhir ini tidak terlihat dari luar karena tertutup pagar tinggi. Sementara, jika dari atas terlihat bangunan 2 lantai berdiri kokoh.
Berdasarkan informasi dari warga sekitar, bangunan 2 lantai ini berdiri di atas lahan 12.000 meter persegi dan saat ini masih pembangunan sekitar 90%. Katanya ya 90 berapa persen gitu. Oh, masih proses ya? Soalnya kan warga nggak bisa masuk, jadi nggak tahu. Tapi masih dikerjakan ya Pak? Ya? Masih ada aktivitas, ada malam juga masih ada. Oh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2022, rumah pensiun Presiden dan Wakil Presiden berada di wilayah Indonesia dan mudah dijangkau. Rumah juga harus penuhi standar kelayakan dan keamanan keluarga mantan Presiden. Luas lahan maksimal 1.500 meter persegi jika di Jakarta. Sementara di daerah tidak ada batasan lain, namun harus mengikuti harga tanah di Jakarta dengan luas 1.500 meter persegi. Dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.